Selanjutnya, ada keunggulan dari FRP. Yang pertama, ketahanan baik terhadap kondisi pelapukan alami. Yang kedua, rendah atau bahkan bisa tanpa perawatan. Yang ketiga, bobotnya ringan. Yang keempat, rasio kekuatan terhadap berat yang tinggi. Yang kelima, desain fleksibel. Yang keenam, resistensi listrik tinggi atau dapat disesuaikan. Yang terakhir, mudah digunakan. Dan ini merupakan kekurangan dari FRP. Yang pertama, ketahanan api yang rendah. Yang kedua, kekakuan relatif rendah. Yang ketiga, biaya produksi awal cukup tinggi. FRP sebagai kekuatan pada struktur existing. Sistem yang digunakan untuk menghubungkan tulangan FRP dengan struktur existing adalah yang pertama lea basah, yang kedua molekul elemen prefabrikasi, yang ketiga sistem khusus seperti pembungkus prategang. Adesi elemen prefabrikasi adalah teknik yang paling sering diterapkan. Aplikasi lain dari FRP adalah penguatan kolom beton dengan pembungkus lembaran FRP di sekitarnya. Strategi for durability design, maintenance, and repair. Dalam rekayasa struktur dirancang untuk periode waktu yang dinyatakan, yang berarti bahwa fungsi harus tetap utuh selama masih aktif layan desain. Fungsi penting seperti keselamatan struktural harus dipenuhi dengan keadalan yang ditentukan, tidak hanya pada penyelesaian pekerjaan, tetapi selama seluruh masa layan. Approach process to design for service life. Setiap pendekatan sistematik untuk menentukan umur layan dimulai dengan definisi masalah persyaratan kinerja dan kriteria kinerja. Selanjutnya, ada identifikasi ancaman, mekanisme degradasi, dan efek terkait dari lingkungan spesifik di mana struktur tersebut terpapar. Approach to design for severity ini sesuai dengan tabel kelas paparan dari N206-1 yang diterangkan adalah kelas dan keterangannya. Probabilitas approach to service life design yaitu dibagi menjadi desain impresif and desain untuk daya tahan. Sehubungan dengan masa pakai, sebagai besar spesifikasi mengacu pada standar seperti panduan logam, ketebalan pelapis, komposisi beton, lebar letak yang diizinkan, dan jenis kayu di lingkungan tertentu, dan lain-lain. Diasumsikan bahwa memenuhi spesifikasi ini akan memastikan kehidupan pelayanan. Selanjutnya ada desain berbasis kinerja. Desain berbasis kinerja itu ada daya tahan dapat didasarkan pada memantau pengujian struktur di bawah kondisi dalam penggunaan. Penentuan restasi dalam lingkungan buatan standar yang mempercepat proses deteriorasi. Indikator kinerja yang berbeda dari sebenarnya, yaitu dianggap sebagai perwakilan untuk perlawanan terhadap ancaman. Redusasi and over design. Dalam pendekatan berarti untuk desain kehidupan layanan, kemungkinan kegagalan dan tingkat kerusakan jika terjadi kegagalan harus dinilai. Nilai batas untuk probabilitas kegagalan dalam standar untuk keamanan struktural sangat rendah. Selanjutnya, reduksi and over design. Desain struktural. Dalam kode modern seperti error code, fungsi status batas mengekspresikan dalam prosedur desain konvensional untuk keselamatan struktur dan kemampuan servis. Desain struktural pada prinsip status batas dapat dirumuskan sebagai R min S sama dengan R dalam kurung X1, X2, dan seterusnya sampai Xn. Dikurangi S dalam kurung Sm per 1, Sm per 2, dan seterusnya sampai Sm sama dengan 0. Keterangan R sama dengan fungsi yang menjelaskan kapasitas bantalan beban struktur. S, fungsi yang menjelaskan pengaruh beban pada struktur. Xi sama dengan variabel dasar untuk fungsi R atau S. Selanjutnya, desain tergantung waktu. Dalam desain struktur berbasis kinerja, ketahanan R dan load S dianggap independen waktu. Dalam banyak situasi ini tidak
Teoretis, beban dapat tergantung waktu atau kapasitas dapat berubah tepat waktu karena degradasi. Analisis problematik atas dasar model matematika menurut persamaan sifat stokastik dimungkinkan untuk menentukan A, fungsi kepada probabilitas dari masa pakaian. Analisis ini akan dibatasi ke perhitungan pakaian untuk umuraian rata-rata dan koefisien variasi. Prosedur ini rata-rata umuraian diperoleh dengan menghitung umur berdasarkan nilai rata-rata. Saintis strategi. Dalam strategi pemeliharaan untuk proses manufaktur, prinsip redundansi diterima secara luas untuk angka-angka proses yang kegagalan memiliki efek dramatis. Prinsip reduksi berarti sejajar dengan bagian penting dari struktur jenis bagian lain yang serupa atau berbeda dengan fungsi yang sama diinstal. Life cycle costing, pemeliharaan sebagai bagian dari desain. Pemeliharaan sebagai bagian desain itu adalah masa hidup layanan harus mencakup pemeliharaan struktur selama tahap desain. Pilihan dapat dibuat antara minimaliti pemeliharaan, mengoptimalkan biaya siklus hidup, atau mengoptimalkan efek lingkungan dan struktur. Life costing juga mempunyai tujuan. Tujuannya adalah mencegah pemeliharaan kolektif, memperbaiki struktur dengan cara terbaik, memperbaikan struktur secepat mungkin, memperbaikan struktur dengan biaya terendah, memperluas atau menambahkan fungsi baru ke struktur, bagian-bagian yang terkena dampak harus diganti, mengoptimalkan biaya pemeliharaan, mengoptimalkan biaya siklus hidup struktur. Faktor yang mempengaruhi pilihan strategi. Jika mekanisme degradasi demikian rupa, sehingga struktur menunjukkan tanda-tanda bahwa ada struktur yang salah, untuk mengembangkan program pemeliharaan yang optimal. Namun, jika keruntuhan struktur secara tiba-tiba dimungkinkan tindakan segera diperlukan. Pemeliharaan efektif, preventif, dan korektif. Efektif adalah bagian dari sistem manajemen pemeliharaan. Jenis efektif akan dilakukan tergantung pada struktur yang bersangkutan, teknis efektif tersedia, dan tujuan strategi pemeliharaan dan model kerja. Dalam hal desain berbasis kinerja untuk daya tahan. Model umumnya digunakan untuk prediksi masa pakaian. Selain itu, banyak masalah daya tahan karena kualitas pelaksanaan pekerja yang tidak memadai. Karena itu, bijaksana untuk memantau kinerja dalam struktur terhadap ini indikator. Bahkan jika dirancang untuk masa pakai bebas perawatan. Life cash costing didefinisikan sebagai total biaya yang diskon untuk mengoperasikan, memakan, memelihara, dan membuang atau mendaur struktur atau sistem bangunan selama periode tertentu. Prinsip analisis biaya. Analisis biaya bangunan dapat didasarkan pada biaya tahunan atau biaya yang dikapitalis. Biaya investasi bangunan dialihkan ke dalam jumlah tahunan terdiri dari bunga dan penembuskan. Kapitalis biaya setiap pengeluaran masa depan dikonversi kembali ke jumlah yang dapat ditambahkan ke investasi langsung. Alternatif dinding tiang pancang. The Dutch Ministry of Transport, Public Works and Water Management telah membuat perhitungan biaya siklus hidup mengenai 7 alternatif untuk dinding tiang pancang yang diterapkan di sepanjang pantai Belanda untuk 2 masa pakai desain masing-masing 2 dan sampai 50 tahun. 5 dari alternatif menyangkut lembaran baja yang tumpukannya dengan berbagai sistem perlindungan. Alternatif dinding tiang pancang dipertimbangkan adalah baja dilapis tipe A77Z6 dari 1.500 kg per meter kubik. Baja yang dilapisi terdiri dari 3 lapisan sistem epoksi yang terbawa air. 2. Baja dengan lapisan pengobanan tipe AZZ36 dari baja 194 kg per meter kubik. Baja dengan lapisan pengobanan tipe AZ36 dari baja 194 kg per meter kubik. Volunteer life cycle assessment. Selanjutnya, baja dilapis aluminium di atas air dan proteksi katop tip
bawah air dengan anoda karbon CpSa. Baja dengan dilapisi alumen di atas air dan potensi bukti di bawah air dengan arus terkesan CpSc. Beton mutu tinggi C55/67N 206 tipe A6001 6C 560 kg per meter kubik. Beton kekuatan super tinggi C 240 kg per meter kubik.